Shalom hambanya. Haleluya. Shalom Pak, shalom. Shalom, shalom. Selamat malam. Kabar? Puji Tuhan, kita udah live ya Pak? Siap Pak Pendeta. Ya, supaya kita bisa share link WhatsApp-nya. Pak di sana hujan Pak? Sudah aman Pak, sudah aman. Oh oke, baik. Cuacanya baik malam ini, kecuali tadi malam itu. Oh, iya deras ya semalam ya. Kalau baru di sini baru hujan ini baru saja hujan. Oh ya. Iya. Oke. Baik, sambil menunggu jemaat kita mempersiapkan diri. Ya, saya percaya bahwa Tuhan sertai kita dalam pimpinan Tuhan semuanya. Semua baik-baik aja, semua sehat, bahagia. Sudah terkonek ke itunya? Baik. Kalau Pak Pendeta, kalau nanti dalam pemberitaan firman ada kurang jelas, bisa kasih kode nggak apa-apa ya? Oke, baik. Kasih kodenya, berarti saya nyalain kamera juga ya Pak, kan Bapak bisa ngeliat bisa ya. ya. Nah, nanti kalau misalnya terjadi ya, tadi kita berdoa ya Tuhan. Buka jalan ya, aman. Oh iya, kalau lagi waktu itu sampai suaranya putus-putus banget ya Pak ya. Putus itu saya akan kamera aja nggak apa-apa. Ya kalau memang seperti itu saya akan matikan kamera ya. Iya. Hari ini Bapak pakai WiFi atau pakai data? Ini WiFi Pak, WiFi. Oh, oke, baik. Oke, siap. Cuaca sih bagus sih, jadi pasti baik, aman. Sama-sama Pak. Jadi saya kalau ngelihat di sini, udah ada jemaat Pak. Sudah ada jemaat. Oh, tunggu sebentar, saya. Oke, sebentar ya. Saya pin Bapak biar bisa kita lihat berdua ya. Ada Ciliana Teng, Pak Victor sudah ada bersama-sama dengan kita. Bentar saya. Oh, pantesan ini saya nggak bisa karena saya lagi nge-share screen. Nah, coba ya saya lihat dulu kita berdua nggak nih Pak? Kiri kanan nih. Nah, kita udah berdua kiri kanan. Hai Pak Victor, hai Ciliana, Pak Gembala, shalom semuanya. Tuhan memberkati. Pak Hermanus, shalom. Ci Eriana, shalom. Ibu Yulia Nurmala, shalom. Ibu Tanieni, shalom. Tuhan memberkati. Ibu Gembala, shalom. Puji Tuhan, ada 14 perangkat yang bersama-sama dengan kita ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu disampaikan karena ini kita belum beribadah. Jika nanti siaran kami agak terganggu, kami akan mematikan kameranya, tapi suara tetap jalan. Bapak Ibu tetap bisa menikmati firman Tuhan. Tetapi tentu kami semua berdoa semua lancar ya, semua lancar, pesan ditangkap jelas dan tidak terputus-putus ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah menyertai ibadah kita pada malam hari ini, di mana kita berkumpul, bersekutu, merindu kepada Tuhan, haus akan Tuhan. Tuhan dengar doa kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, 5 menit ke depan saya mau mengucapkan selamat datang kepada Ibu Ritawati. Ibu Ritawati, shalom. Pak Hari, apa kabar Pak Hari? Kohari, Tuhan memberkati. Salam ya buat Cece ya, Tuhan memberkati ya. Bu Gembala juga shalom, Pak Herman shalom. Pak Herman ini adik dari Pak Fajar ya, Pak Pendeta Fajar, shalom Pak. Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan. Kasih sayang Tuhan menyertai kita sekalian. Juga ada di sini ada Pak Hermanus Sukardi, shalom. Pak Gembala, shalom. Tuhan memberkati. Pak Victor bersama dengan Ibu Icu, bersama dengan anak cucu menantu di dalam penyertaan Tuhan. Semua dalam kasih sayang Tuhan. Semua dalam pimpinan Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita 5 menit lagi kita akan mulai. Dan saya ingin memastikan apa suara saya jelas terdengar. Kalau jelas terdengar, tolong ketik jelas. Sambil Bapak PDM Alek juga bantu bicara ya Pak. Supaya bisa kalau jelas kita ketik jelas ya. Untuk Pak Alek jelas gitu. Silakan Pak Alek. Ya baik Pak Pendeta Petrus dan umat Tuhan, selamat malam, shalom. Salam damai sejahtera, sukacita, dan salam sehat, salam bahagia buat kita semua malam ini. Dan kita berdoa, berharap semuanya lancar.
Yes. ibadah malam ini kita semua diberkati. Amin. Selamat kita masuk dalam ibadah malam ini. Haleluya, amin. Baik, Tuhan baik. berkati. Ya, baik. Kami juga dapat respon dari Pak Gembala, dari Acung, dari Ibu Gyoklan, dari Ibu Ritawati, bilang suara kita jelas, Pak. Puji Tuhan, ya. Suara kita jelas, suara kita terdengar dengan baik. Puji Tuhan. Baik, kalau gitu saya akan bersiap. Saya matikan kamera ya, Pak ya. Karena saya mau share screen untuk screen lagunya. Baik Bapak, Ibu sekalian, 2 menit lagi kita akan mulai ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, minta penyertaan Tuhan dalam anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih pada malam hari ini Tuhan. Kami bawa hati kami bawa kerinduan kami untuk bersekutu bersama-sama di dalam Engkau. Bersama jemaat-Mu, bersama domba-domba kepunyaan-Mu. Mari Tuhan kami datang beribadah haus akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan pada malam hari ini bukan hanya sekedar perkumpulan biasa, tetapi ada kekuatan di dalam Engkau dan kami menerimanya itu di dalam nama Yesus Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami pada malam hari ini, biar kami persembahkan segala sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Dan kami meminta dengan sangat sungguh pada malam hari ini, mari Tuhan sertai ibadah kami ini. Dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami boleh mendengar firman, dikuatkan. Kami boleh menaikkan puji-pujian dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami memuji dan meninggikan Engkau, Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap perangkat yang kami gunakan, semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami yang beribadah di rumah tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Amin, amin, haleluya. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan sekali lagi shalom. Mari kita bawakan pujian ini. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Oh, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Sama-sama katakan Yesus. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya.
jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya, Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus, Yesus domba Allah, mulia namamu. Katakan, engkaulah kekuatanku, engkaulah kekuatanku, engkaulah kemuliaanku, engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, akan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya, Yesus domba Allah. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, domba Allah, mulia namamu. Yesus, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Haleluya, domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mari sembah Dia. Mulia namamu, mulialah namamu, mulia namamu, mulia namamu. Mari sembah, mari tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, mari sembah, mari tinggikan,
Mari tinggikan namanya, mari angkat suara kita, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus domba Allah, mari sembah, mari agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah, mari tinggikan namanya, mari besarkan Dia yang layak, yang layak, yang layak, yang layak, yang layak Tuhan. Oh, ya ya lama syara lama 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 lama. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan. Haleluya, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari sembah, oh, yang berada. Haleluya, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, saya serahkan pada hambanya. Kau Rajaku. Umat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan dan penyertaan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan pada malam hari. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena berkat kasih sayang Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Malam ini ya Tuhan Yesus, kami umat-Mu dari GBI Mangga Besar memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya bahwa sesungguhnya Tuhan hadir di tempat dan di rumah kami masing-masing. Dan sungguh kami merasakan bagaimana Engkau Tuhan melawat kami, Engkau Tuhan memberkati kami, dan Engkau Tuhan mengurapi kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kepada-Mu ya Allah Roh Kudus, mari turun atas hidup kami satu persatu.
Urapi kami ya Tuhan Yesus, sehingga ketika kami membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, maka kami akan mendapatkan sesuatu yang baru. Itu akan membuat kami makin bertumbuh di dalam Engkau, bertambah di dalam Engkau, dewasa di dalam Engkau, matang di dalam Engkau, dan menjadi saksi Tuhan di akhir zaman ini, sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Bapak yang baik, berkati setiap perangkat yang kami gunakan pada malam hari ini. Dan jauhkan kuasa Ibu sehingga tidak akan mengganggu kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua akan konsentrasi penuh dan menikmati kebenaran-Mu, diberkati malam ini. Bapak yang baik, terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya kekal. Dalam nama Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa pada saat ini. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selamat malam. Saya sampaikan selamat malam ya, shalom untuk Bapak dan Ibu Gembala. Shalom. Pada malam hari ini, lalu umat Tuhan yang tentu beribadah dari rumah masing-masing, saya percaya bahwa sekalipun kita dipisahkan oleh jarak, tapi sesungguhnya Tuhan kita sama, Tuhan kita satu, dan saat kita memuji dan menyembah Tuhan, pasti kita akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita akan merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Dari rumah masing-masing silahkan baca di tempat masing-masing, saya akan membacakan dan Bapak Ibu silahkan menyimak firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk kita sekalian pada malam hari ini di ibadah tengah minggu ini, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian syarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil Pak Alek. Shalom Pak Alek. Hujan dan mati lampu. Oh oke, baik. Jadi saya tetap akan menyampaikan firman Tuhan ya Pak Petrus Ya, baik. ya, atau bagaimana Pak? Siap. Kalau memang Bapak masih bisa, Apakah suara saya jelas? saya dengar suara Bapak terdengar jelas Pak. Jelas ya. Kalau jelas saya akan coba melanjutkan. Memang di tempat saya ini tiba-tiba mati lampu. Baik Pak, baik. Iya, jadi saya coba matikan nama ini dulu ya. Ya, tanpa kamera nggak apa-apa Pak. Kalau umpamanya tanpa kamera nggak apa-apa. Iya, saya matikan ya. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini apa yang kita baca tentang firman Tuhan? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu secara singkat pada malam hari beribadah ini, bahwa sesungguhnya siapapun kita, ya siapapun kita, pasti kita rindu untuk semakin bertambah dalam Tuhan. Amin. Ya, siapapun kita
pasti kita mau dan kita rindu untuk kita dipulihkan. Tidak ada orang yang tidak rindu untuk bertambah-tambah dalam hal kebaikan. Tidak ada seorang pun yang mau untuk tidak dipulihkan. Semua orang pasti mau untuk dipulihkan. Perjalanan hidupnya, keadaan hidupnya, keuangannya, ekonominya, kesehatannya, kebutuhan hidupnya, keluarganya, rumah tangganya, semua ingin dan mau untuk dipulihkan. Bertambah dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan tema kita, semakin bertambah dalam Tuhan, maka saya coba untuk membawa kita dalam satu perenungan singkat, bagaimana supaya kita sebagai orang percaya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan semakin bertambah dalam Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita makin hari makin bertambah dalam Tuhan? Ya, yang perlu kita lakukan apa sih? Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya coba renungkan bagian yang telah kita baca ini, bahwa sesungguhnya kalau kita mau untuk bertumbuh, kalau kita mau untuk semakin bertambah, kalau kita mau untuk dipulihkan, maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus hidup dalam firman Tuhan. Amin. Amin. Kita mesti hidup dalam firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan itu adalah satu kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan itu adalah merupakan sesuatu yang sungguh nyata dalam hidup kita. Firman Tuhan itu adalah mutlak firman Tuhan. Firman Tuhan itulah inspirasi daripada Roh Kudus. Oleh karena itu ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita hidup dalam firman Tuhan, ketika kita mengenai firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan itu dalam hidup kita, maka dapat dipastikan kita pasti semakin bertambah dalam Tuhan. Amen. Dapat dipastikan bahwa kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Bukankah Alkitab berkata bahwa sesungguhnya jangan pernah engkau meremehkan firman Tuhan dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Artinya bahwa firman Tuhan itu punya kekuatan kuasa yang maha dahsyat. Ketika kita meremehkan firman Tuhan, maka hidup kita dapat dipastikan pasti terpuruk. Tapi ketika kita menghormati kebenaran firman Tuhan, memaknai firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, maka keadaan kita, hidup kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari pastikan di hati kita bahwa kita adalah orang-orang yang belajar untuk taat kepada firman. Mari pastikan di hati kita bahwa sesungguhnya makanan rohani kita tiap hari, siang dan malam, ketika kita bersaat teduh dengan Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu kalau di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, firman itu sangat bermanfaat. Bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk mendidik, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Maka itu mari nikmatilah firman Tuhan di setiap saat, supaya kita semakin hari semakin bertambah di dalam Tuhan. Karena sebagai orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, sebagai gereja Tuhan di masa yang hidup di masa ini, kita tentu sedang berhadapan dengan garis akhir. Kita juga sedang berhadapan tentang hari di mana bahwa saatnya akan tiba, Tuhan akan datang kedua kalinya di dunia ini. Oleh karena itu, kalau Tuhan akan datang kembali kedua kalinya di dunia ini, maka sebagai orang percaya kita mesti hidup dalam firman Tuhan, menaati firman Tuhan, taat sama firman Tuhan. Supaya kenapa? Supaya kita ini semakin matang dalam Tuhan, semakin bertambah-tambah dalam Tuhan, supaya hidup kita semakin dewasa dalam Tuhan. Kalau pada hari Minggu lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan di Youth, saya katakan bahwa sesungguhnya orang-orang muda itu harus belajar takut akan Tuhan. Kenapa? Karena ketika takut akan Tuhan, di situ dia akan bertambah pandai, dia akan bertambah berhikmat, dia akan bertambah pintar, dia akan bertambah cerdas, dia akan bertambah berpengetahuan. Oleh karena itu, jadikanlah firman Tuhan itu sebagai pelita, jadikanlah firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup. Ketika firman Tuhan dijadikan sebagai pedoman hidup, maka sesungguhnya kita akan terus berjalan dalam keberkatan Tuhan yang luar biasa, yang sangat maha dahsyat. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi
bagian pertama saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, jadikanlah firman Tuhan sebagai makanan rohanimu di setiap waktu. Di saat kita merasa lelah, tidak berdaya, seolah-olah hidup ini sudah tidak ada jalan keluar, datanglah kepada Tuhan, bacalah firman-Nya, jadikanlah firman Tuhan itu sebagai makanan rohani dalam hidupmu. Maka di situ engkau akan merasakan bagaimana engkau akan bertambah-tambah di dalam Tuhan. Salah satunya adalah kita akan menjadi tambah kuat dalam Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, belajarlah untuk taat kepada firman Tuhan. Belajarlah untuk memaknai firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita dengar, baik itu di ibadah-ibadah di gereja, baik itu ketika kita nonton di YouTube, ataupun ketika kita ada di komsel, atau ibadah rumah tangga, atau doa dalam ibadah-ibadah keluarga atau doa pribadi. Firman Tuhan kita dengar itu, pegang itu baik-baik. Karena itulah kekuatan kita. Karena itulah minyak kita. Karena itulah senjata kita untuk melawan segala sesuatu yang ada di dunia ini yang bertentangan dengan kebenaran. Kita akan menjadi kuat, kita tidak akan lemah. Kenapa? Karena kita punya kekuatan firman yang hidup dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu umat yang diberkati yang ada di rumah tangga masing-masing, saya berharap untuk kita semakin hari semakin bertambah di dalam Tuhan lewat firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang patut kita jadikan sebagai makanan untuk rohani kita. Lalu saya akan masuk ke bagian yang kedua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita semakin bertambah di dalam Tuhan? Ya, supaya kita makin bertambah di dalam Tuhan, maka yang perlu kita lakukan dalam hidup kita adalah kita mesti hidup dalam doa dan hidup di dalam penyerahan total kepada Tuhan. Saya ulangi di bagian yang kedua, kita mesti hidup dalam doa, kita mesti hidup dalam penyerahan total kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, doa itu adalah kekuatan kita. Doa itu adalah senjata kita. Doa itu punya kuasa yang luar biasa. Doa itu pasti membawa terobosan-terobosan baru dalam hidup kita. Doa itu akan membawa kita kepada kemenangan. Doa itu akan melepaskan kita dari kuasa kutu. Kenapa demikian? Karena doa itu punya kuasa yang luar biasa. Doa tidak kelihatan, tapi dia punya kuasa yang maha dahsyat. Karena itu ketika kita hidup di dalam doa, roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan lewat doa-doa kita, maka kita akan merasakan bagaimana seperti apa yang kita baca tadi. Mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorai, mereka tertawa, mereka pulang menabur dan pulang dengan berbahagia karena mereka membawa pulang berkas-berkasnya. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka pulang dengan membawa berkas-berkasnya? Mereka pulang dengan membawa berkas-berkasnya, mereka bersuka cita, mereka menari-menari, mereka bersorak-sorai, mereka tertawa, dan mereka bergembira luar biasa. Kenapa? Oleh karena keadaan mereka dipulihkan. Mengapa mereka dipulihkan oleh Tuhan? Karena mereka hidup dalam doa. Doa itu adalah senjata kita sebagai orang-orang percaya. Saya sebagai hamba Tuhan dan juga Bapak Ibu Gembala, juga Bapak Pendeta Petrus, saya nggak tahu pergumulan umat Tuhan seperti apa. Tapi dengar baik bahwa berteriaklah, minta tolonglah kepada Tuhan. Atau minta untuk didoakan oleh Bapak Gembala, oleh pendeta-pendeta saudara. Supaya kenapa? Supaya lewat doa itulah saudara dikuatkan, makin kuat dan mengalami pemulihan dalam Tuhan. Karena sesungguhnya Alkitab berkata bahwa alangkah indahnya kita saling membantu, saling mendoakan satu sama lain. Dan jangan pernah engkau jemu-jemu untuk berdoa. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka keadaan kita pasti dipulihkan. Rumah tangga kita pasti dipulihkan, keuangan kita pasti dipulihkan, kesehatan kita pasti dipulihkan, kehidupan kita pasti dipulihkan. Jalan keluar itu akan terbuka bagi kita. Kenapa? Kemenangan juga akan datang kepada kita, berpihak kepada kita. Kenapa demikian? Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita hidup di dalam kepasrahan total kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita terbatas, kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya apa, kita ini enggak berdaya, kita tidak bisa berbuat banyak tanpa Tuhan, dan kekuatan kita hanya datang dari Tuhan, dan itu artinya bahwa ketika kita punya
Jam doa ketika kita berserah total sama Tuhan. Waduh, dahsyat saudara. Kalau malam ini kita beribadah, kalau malam ini kita bersukacita, saya percaya bahwa saudara-saudara adalah orang-orang yang suka berdoa. Saya percaya bahwa kalau malam ini kita bergembira, malam ini kita merasakan bagaimana kita sehat, kita kuat, kita juga hidup dalam kebutuhan yang cukup. Saya percaya bahwa karena kita saling mendoakan. Ya. Dan itu artinya kalau kita saling mendoakan, kita hidup dalam satu roh bersama, dalam persatu persekutuan umat Tuhan, maka mujizat Tuhan pasti menyertai kita. Amin, amin. Mujizat itu akan menyertai kita ketika berjalan dalam yang namanya kemenangan itu. Kenapa? Karena memang kita hidup dalam doa. Yuk, kawan-kawan yang saya kasihi, umat Tuhan yang saya kasihi, jemaat Tuhan yang saya kasihi, rekan-rekan yang saya kasihi, mari di tempat tinggal masing-masing, rumah masing-masing, di tempat bekerja pribadi lepas pribadi, mari tingkatkan doa-doa kita tiap-tiap hari. Ya, naikkan dan kumandangkan apa yang menjadi beban hidup kita, pergumulan kita, tanggung jawab kita, semuanya sampaikan kepada Tuhan. Supaya kenapa? Kita akan melihat sebagaimana teks yang kita baca tadi dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ke-6 itu. Kita melihat bagaimana Tuhan berkarya luar biasa. Bagaimana Tuhan bekerja dan memulihkan keadaan bangsanya, umatnya. Dan mereka merasakan sesuatu yang luar biasa. Makanya di situ dikatakan bahwa kalau Tuhan sudah berperkara, pemulihan itu terjadi. Nah, saya mau katakan sebagai penegasan, sebagai peneguhan iman bagi Bapak Ibu sekalian bahwa kalau Tuhan, kalau kita sudah berserah total sama Tuhan dan Tuhan itu berperkara dalam hidup kita, maka tentunya perjalanan hidup kita pasti mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Haleluya. Dalam situasi masa pandemi yang kita alami hari-hari ini, saudara, waduh, saya pikir bahwa di setiap rumah tangga pasti ada teriakan, di setiap insan, setiap pribadi berteriak minta tolong sama Tuhan. Dan saya yakin bahwa karena kita mengenalkan Tuhan, kalau kita berserah total kepada Tuhan, maka itu kita mendapatkan pembelaan Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu malam ini di bagian ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, berdoalah supaya negeri ini dipulihkan. Berdoalah supaya kota ini dipulihkan. Berdoalah supaya lingkungan kita dipulihkan. Berdoalah supaya pekerjaan kita dipulihkan, pelayanan kita dipulihkan, hidup kita dipulihkan, maka kita akan menyebarkan kabar baik itu kepada orang lain. Kenapa? Karena keadaan kita telah dipulihkan oleh Tuhan. Ya, dan karena itu saya mengatakan sekali lagi, berserah totallah kepada Tuhan. Yes. Nah, itu bagian yang kedua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Lalu bagian yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dalam ibadah kita pada malam hari, dalam jam pemberitaan firman Tuhan ini adalah, yang ketiga adalah kita mesti mengandalkan Tuhan. Perhatikan baik dan dengar baik Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, dalam segala keadaan, hasilnya pasti berbeda. Ya. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita, atau kita lalai dan kita tidak melibatkan Tuhan dalam segala urusan kita, maka yang terjadi dalam hidup kita adalah kegelisahan. Dapat dipastikan demikian. Yang terjadi dalam hidup kita bila kita tidak mengandalkan Tuhan, maka yang terjadi adalah kebimbangan. Yang terjadi adalah kegelisahan, keputusasaan, ketidakpastian, keraguan. Dan kita tidak akan menjadi orang-orang yang tampil beda. Kenapa? Karena kita nggak mengandalkan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang pesimis dalam menjalankan hidup. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak kuat dalam berbagai macam pergumulan hidup. Tapi dapat dipastikan bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, di rumah kita, atau dimanapun kita berada, kalau kita mengandalkan Tuhan, sekali lagi saya ulangi bahwa hasilnya pasti baik. Hasilnya itu pasti menggembirakan. Hasilnya itu pasti mendatangkan sukacita. Hasilnya itu pasti mendatangkan
yang namanya sorak-sorai kemenangan. Kita akan kumandangkan sorak sukacita itu, sorak-sorai kemenangan. Kita kumandangkan itu. Kenapa? Karena kita melibatkan Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan, dan pastinya kita mendapatkan hal-hal itu. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi, di tahun 2022 ini, kalau kita punya target, di tahun 2022 ini, kalau kita punya kerinduan-kerinduan, kita punya harapan-harapan, kita punya keinginan-keinginan untuk melakukan A, B, C, dan segala macam, sobatku dengar baik. Hiduplah dalam firman. Amin, amin. Hiduplah dalam yang namanya bagaimana kita mau menjadi pendoa dan berserah total kepada Tuhan. Hiduplah dalam bagaimana kita mau melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan sekali lagi, kita pasti akan kuat melewati tahun ini. Yes. Kita pasti bisa melewati setiap pergerakan, setiap goncangan, setiap gelombang kehidupan. Kita pasti lewati itu. Malam ini dari tempat ini, ya, saya mau berdoa. Saya berdoa kepada Bapak Ibu agar yang sakit disembuhkan dari Haleluya. Tuhan. Amin. Amin. Yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang belum bekerja, Tuhan bukakan pekerjaan. Ya. Yang sedang berjualan, berdagang, Tuhan memberkati usahanya, dagangannya supaya laris manis. Amin. Dan yang sedang melayani seperti kami hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai kami, mengurapi kami semua, dan kami akan dahsyat dalam melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, termasuk Bapak Ibu umat Tuhan. Dan biarlah kita semua maju bersama, dan kita semua bisa menikmati yang namanya berkat-berkat rohani, juga menikmati berkat-berkat jasmani untuk keberlangsungan hidup kita di dunia ini. Saya berpikir bahwa itulah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini, kita semua pada malam hari ini. Dan sekiranya firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini akan membuat kita semakin bertambah-tambah dalam Tuhan. Haleluya. Semakin bertambah-tambah dalam Amin. Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Untuk firman Tuhan, diberkatilah kita sekalian, dan saya akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena berkat pertolongan Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan telah kami dengar pada malam hari ini akan meneguhkan panggilan kami, meneguhkan pelayanan kami, meneguhkan iman kami, dan kami akan menjadi orang-orang yang makin dahsyat di dalam melayani, makin dahsyat di dalam bekerja, makin dahsyat di dalam berkarya di dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang dahsyat luar biasa malam ini, dan kami percaya dan hamba berdoa biarlah setiap yang mendengar, mengikuti malam ini dipulihkan oleh Tuhan, karena ada kuasa firman yang didengar pada malam hari ini, dirasakan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sekali lagi, Tuhan memberkati setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa yang baik, terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya, kekal. Demi nama Yesus Tuhan Allah yang ajari, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Hamba Tuhan yang dikasihi Bapak PDM Alexander Salan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya saudara juga diberkati di dalam rahmat. Pak Pendeta. Ya. Saya percaya juga Bapak Ibu sekalian diberkati di dalam rahmat Tuhan yang heran luar biasa. Haleluya. Kami diberkati pada malam hari ini oleh kebenaran firman Tuhan. Semakin bertambah, semakin bertambah. Karena apa? Ada firman. Hidup dalam firman Tuhan. Amin. Hidup juga di dalam doa dan penyerahan total kepada Tuhan. Dan juga hidup selalu mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saya percaya menjadi kekuatan. Mari buka hatimu dan terima berkat rahmat Tuhan. Dan saya percaya pada malam hari ini bukan hanya sekedar ibadah biasa. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendapatkan kekuatannya, ya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, link daripada Facebook ini tetap dapat Anda saksikan, ya, dapat Anda simak, dan Anda pasti akan mendapatkan berkat-berkat firman Tuhan. Dan saya percaya pada malam hari ini kita yang berkumpul, saya lihat di sini ada 20 perangkat, tetapi pasti lebih dari 20 perangkat yang kita bersama-sama, ya. Saya percaya ada yang satu perangkat, ada 2-3 orang yang menyaksikan, biar itu menjadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya.
Sekali lagi gereja mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak PDM Alexander Selan. Tuhan Yesus memberkati ya. Bapak Ibu, sebelum kita tutup pada malam hari ini, kita mau bawa nama-nama yang akan kita doakan, dan kita percaya bahwa Tuhan dengar doa kita. Tuhan mendengar doa kita, dan saya juga percaya dan yakin ada banyak doa yang sudah dijawab dan dikabulkan Tuhan. Hari ini yang sudah dijawab di doanya, tetap berdoa dan tetap mengucap syukur di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan kita mendengar, dan saya percaya setiap doamu melatih imanmu, membawa engkau semakin naik. Dan saya percaya engkau mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kita akan jalani, bahkan kita akan lewati tahun ini dengan penyertaan daripada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa pada malam hari ini. Juga kita berdoa buat Indonesia, kita berdoa juga buat kota Jakarta. Hari-hari ini Jakarta selalu diguyur sama hujan. Hujannya jangan yang hujan ekstrim, hujan yang cukup bagi kita sekalian saja ya. Pada malam hari ini pun kita tahu bahwa kita akan segera beristirahat. Kita boleh beristirahat dengan tenang di dalam naungan Tuhan ya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami mengucap syukur, kami telah dengar firman-Mu. Tuhan mau supaya kami semakin bertambah di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak, pada malam hari ini turunkan berkat rahmat Tuhan kepada hamba-Mu, Bapak PDM Alexander Selan. Tuhan memberkati dia, diberikan kekuatan kesehatan, dan kami percaya Tuhan menopang hidupnya, Tuhan memimpin hidupnya, dan Tuhan memagari dia, istrinya, anak-anaknya, keluarga besarnya, pelayanannya, apa yang dia kerjakan, apa yang dicita-citakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari tempat ini berdoa bersama-sama sehati Tuhan. Tuhan memberkati dia, menjagai dan menaungi dia. Dia biji matamu, dia kepunyaanmu. Dan juga pada malam hari ini kami bawa hamba-hamba Tuhan yang lainnya, para staf penggembalaan dan Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami. Kami sertakan mereka. Mereka aman, tentram dalam naungan Tuhan. Roh mereka boleh semakin berkobar-kobar di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, mereka boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab penuh atas pertumbuhan rohani mereka. Dan menjadi alat saksi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, pada malam hari ini sebelum kami usaikan ibadah ini, kami membawa doa kami ke dalam tangan Tuhan buat Indonesia. Kami sepakat, kami sehati minta Tuhan mengasihi bangsa ini. Dan kami yakin Tuhan punya rencana besar, rencana hebat bagi bangsa ini. Tuhan, biar terjadi pertobatan, biar terjadi lawatan Tuhan. Tuhan mengampuni bangsa kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Bangsa ini berkenan dan indah di hadapan mata Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini, kami mengangkat tangan dan memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini dan memakai kami hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa ini. Damai sejahtera bagi Indonesia. Damai sejahtera bagi kota-kota yang ada di dalam naungan Tuhan. Diluputkan dari bencana Tuhan, diluputkan dari penyakit, diluputkan dari hal-hal yang tidak baik. Tapi kami juga percaya ada naungan tangan Tuhan yang luar biasa yang menaungi bangsa ini. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami akan melihat pertuaian besar terjadi. Kami akan melihat lawatan Tuhan besar terjadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat kota-kota yang ada. Kami berdoa juga secara khusus buat DKI Jakarta. Tuhan, di dalam urapan-Mu, Tuhan menjagai kota ini. Dan kami percaya ke dalam tangan Tuhan. Pemerintahan yang ada pun di dalam penyertaan Tuhan. Dalam naungan Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan hinggap pada mereka. Dan kami percaya kuasa hikmat daripada Tuhan turun dan menyertai mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Dimanapun mereka berada menjadi terang dan saksi. Dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan pakai mereka. Secara khusus kami berdoa buat GBI Mangga Besar. Mari Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Jika di antara mereka ada yang sakit, kami sertakan nama-nama mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami berdoa dari tempat ini. Berdoa untuk Bapak Acap, Ibu Acu. Tuhan suhatkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk Ibu Holly, juga buat Pak Simon dan Sugiarto yang sakit stroke, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ibu Christine yang sedang hamil dan keluarganya Ibu Riniwati, Tuhan juga
jagai, beri kesehatan di dalam naungan Tuhan. Juga Stefanus Verlina yang juga sedang hamil, Tuhan yang menyertai. Mereka boleh melahirkan dengan anak-anak yang sehat, dan kami percaya dalam naungan Tuhan. Kami sertakan juga Bapak Santo, Bapak Acit, Ibu Ritawati, Ibu Komalayanti, Ibu Lianhua. Kami bawa Ibu Novi, Pak Jong Luklim, Pak Dedi, Ibu Yuli, Ibu Ian kami sertakan. Tuhan yang mendengar doa seru mereka. Keluarganya Ibu Lalan, Ibu Wati Liminadi kami bawa dalam tangan Tuhan. Ibu Teng Yuli juga Tuhan bersama keluarga besarnya kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sehatkan, Tuhan pulihkan. Juga kami bawa Tuk Silvana, Yeni, Tania, Bu De Junio juga Tuhan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kesehatannya Norni, kesehatannya Pak Haryono, untuk Gracelyn, Lolita dan keluarganya. Dan kami bawa Pak Yosef ke dalam tangan Tuhan dan Pak Rundi. Kami sertakan dalam naungan Tuhan. Bapak kami juga bawa Pak Hosea, Pak Civera, kami juga bawa keluarganya Pak Surya dan keluarga besarnya Ibu Rita, dan juga hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Kami percaya Tuhan yang menolong mereka, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bawa setiap ketua komisi, ketua seksi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai mereka. Setiap apa yang kami panjatkan doa kepada malam hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan dengar kami. Kan Tuhan, bari Tuhan turunkan berkat rahmat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menaungi kami. Kami yang beraktivitas di dalam ruangan, di luar ruangan, Tuhan naungi kami. Walaupun di tengah musim yang berubah ini, Tuhan tetap jagai kami. Kami boleh sehat. Kami pergi dengan sehat, kami pulang dengan sehat. Kami pergi dari rumah kami dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan damai sejahtera. Yang bekerja, yang berusaha, yang bersekolah di dalam hikmat Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Lansia diberkati Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan. Pria, wanita diberkati Tuhan. Orang-orang yang single parent, orang tua tunggal diberkati Tuhan. Bahkan jika di antara kami ada yang yatim piatu, Tuhan kuatkan dan teguhkan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri. Pada malam ini Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami juga berdoa pada malam hari ini. Jika ada yang sakit, jika ada yang tersumbat di dalam tubuh kami, jika ada yang tidak normal di dalam tubuh kami, jika ada infeksi di dalam tubuh kami, jika ada kelainan-kelainan yang di dalam tubuh kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi kesembuhan, jamahan Tuhan, heran luar biasa atas kami. Dan kami minta Tuhan tutup bungkus kami di dalam darah Yesus Kristus. Setiap kuasa, roh intimidasi, roh orang kuat yang pada malam hari ini mungkin yang sedang berusaha ingin mencuri damai sejahtera daripada Tuhan, kami mematahkannya. Segala siasat iblis dalam nama Yesus, patah dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan mengalir. Tidak ada ketakutan. Mungkin di antara kami ada yang sedang gentar pada malam hari ini. Kami melepaskan roh damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Damai-Mu menyertai kami. Hadirat dan kuasa-Mu dapat kami rasakan. Dan kami percaya Tuhan menaungi kami. Sebelum kami usaikan ibadah ini, kami mau angkat tangan kami tinggi di hadapan Tuhan. Dan dengan iman, kami menerima segala berkat rahmat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kami. Segala kasih sayang Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu, dengarkan perkataan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang penuh, yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang menaungi engkau, membuat engkau semakin mengasihi Tuhan. Terima segala keberkatan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan dengan saya. Amin, amin, amin. Haleluya. Bapak PDM Alexander Selan, Tuhan memberkati ya. Damai sejahtera Tuhan. Tentu dari tempat ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan semoga cepat nyala lampunya Pak. Ya, karena tentu malam ini harus tidur dengan cukup pulas dan nyenyak. Tuhan memberkati Pak Alek ya. Salam buat keluarga. Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di tempat bersama-sama dengan saya sudahi terlebih dahulu dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat segalanya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari Minggu. Haleluya.